sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada ruangan kelas kita, edukasi online. Kebetulan malam ini mohon maaf mendadak karena memang kalau bisa setiap malam kita belajar ya. Tidak dipaksa, yang tidak bisa juga tidak apa-apa. Baik, bersyukur pada Allah, pada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya karena kita semua diberikan kenikmatan, sehat, walafiat ya untuk bisa kemudian melakukan aktivitas kita hari ini. Dengan cara bersyukur, insya Allah semua kegiatan aktivitas akan ikut menjadi subur, makmur, dan terukur ya. Dan kita sebagai pelajar, sebagai pekerja, sekaligus juga sebagai orang tua, ataupun juga sebagai pelajar murni, diberikan kemudahan ya dalam meniti karir kita menjadi orang yang lebih bermanfaat lagi ke depannya. Baik, malam ini saya, Pak Kurtubi, ingin memberikan satu mungkin apa ya, semacam tagihan ya, boleh dibilang tagihan untuk modul 1 karena sampai bulan kedua ini memang belum, dan memang karena ya kondisi pembelajaran kita ini memang sistemnya menggunakan daring, sehingga kita lagi mencari bentuk yang efektivitasnya itu seperti apa. Nah baiklah, singkatnya yang pertama pertemuan kita ini yang pertama bahas tentang modul, kemudian yang kedua sekilas tentang ekonomi, dan yang ketiga nanti strategi belajar bahasa Korea. Bisa kedengaran nggak ini suara saya? Kedengaran, Pak. Kedengaran jelas ya? Ya, Pak. Jelas apa kurang? Jelas nih, Pak. Jelas ya? Oke, ini kali speakernya ya. Baik. Oke. Untuk modul, sekali lagi, ini saya rekam ya, karena untuk teman-teman yang nanti tidak bisa aktif, nanti bisa lihat rekamannya, nggak apa-apa. Baik ya, saya share tentang modul yang kita harus pelajari. Nah, di mana kan modulnya? Nah, ini dia ya. Ini kita mesti belajar di modul. Modul ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, ya, Jenderal Pendidikan Analisa Dini Masyarakat, Direktorat Pembinaan Keaksaraan tahun 2017. Jadi ini kurikulum baru. Paket C setara SMA untuk kurikulum baru ini menggunakan modul. Modul ini sebenarnya adalah untuk belajar mandiri, sehingga pelajaran ekonomi khususnya ini adalah dipelajari dengan modul. Karena itu, karena pelajar ya tidak boleh tidak membaca, harus terus membaca ya, baca sehingga diharapkan kemudian bisa bertambah. Ya terbukti kalau orang yang usahanya terus menerus, ya contohnya kayak Mas Rama tuh diterima di UI, kemudian Mas Albin yang tahun sekarang nih diterima di UI, jurusan ekonomi dia. Terus Mas Rama diterima di 2 perguruan tinggi, yang pertama di Unpad, Universitas Padjadjaran, jurusan pertanian dan perikanan ya. Yang satunya kemarin dia bilang diterima di ITS, Institut Teknologi 10 November atau Surabaya. Jadi ya begitu. Satu lagi di UNED, ada tuh Muhammad siapa namanya, itu diterima di UNED, Universitas Negeri Jember. Akhirnya dia kuliah di sana. Ya, mudah-mudahan nanti di periode ini ada yang mau semangat kemudian masuk PTN. Baik, jadi ada di setiap modul itu ada 3 unit belajar. Dan setiap unit belajar ini memahami satu masalah. Kalau yang ini masalah ilmu ekonomi, pembagiannya, kemudian tentang kebutuhan, ya, kelangkaan, skala prioritas, dan peluang. Lalu penugasan. Ya, di sini pentingnya belajar ekonomi itu apa? Nanti di ujian juga bagi yang kelas 12 itu ada ini keluar. Lalu yang kedua, kenali masalahnya. Ini masalah apa yang dibahas tentang masalah ekonomi klasik dan modern. Lalu yang ketiga ini
pengaruh sistem ekonomi. Bagaimana ekonomi sistemnya di suatu negara. Ada lagi belajar tentang ekonomi syariah. Bagaimana itu semua, itu ada di unit masing-masing. Ini memang sangat singkat ya. Sangat singkat, makanya diperluas. Contohnya misalnya kalau mau memperluas, nah misalnya di ruang guru boleh ya. Ini contohnya mau mencari tindakan ekonomi itu apa. Kelihatan nggak sharing screen-nya? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Tindakan ekonomi, ya ini dipelajari. Apa sih tindakan ekonomi itu? Nah, aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada lagi, simpel-simpel aja ya. Motif ekonomi. Ada istilah yang kedua, motif ekonomi. Adalah alasan yang mendorong seorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Kayak misalnya ada obral. Obral itu di suatu pasar swalayan. Itu motif ekonomi. Alasan yang mendorong seorang untuk melakukan tindakan. Nah, agar penjualan lebih banyak lagi. Atau diskon. Itu juga motif ekonomi. Bagian dari motif ekonomi. Contoh-contoh seperti itu. Yang mendorong orang untuk melakukan tindakan ekonomi. Tindakan melakukan kerja. Berangkat kerja jam 7. Itu juga motif ekonomi. Berangkat dagang subuh-subuh. Tindakan ekonomi. Motif ekonomi. Oke ya. Nah motif itu ada 3. Ada motif memenuhi kebutuhan. Contohnya ayah ibu bekerja. Nah, ini gambarnya belum ganti, Pak. Selain belajar juga bekerja. Itu juga bagian motif ekonomi. Karena memenuhi kebutuhan. Contoh motif memperoleh keuntungan. Seorang pedagang berharap barang dagangannya laku dan mendapat keuntungan. Nah, sehingga dia apa? Jualan di teras rumah, jualan di toko, jualan di internet. Itu juga motif ekonomi memperoleh keuntungan. Motif untuk berbuat sosial juga ada. Bukan ekonomi aja, tapi untuk sosial. Contohnya ketika melakukan bakti sosial untuk membantu fakir miskin. Nah ini silakan bisa dicari di sini. Nanti linknya dikasih ya. Motif non-ekonomi juga ada. Alasan orang untuk melakukan tindakan yang bukan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah loh, apa contohnya? Nah ini biasanya orang gerasa-gerusu, tergesa-gesa ya. Mengikuti hawa nafsunya saja. Ini bukan motif non-ekonomi namanya. Namanya motif non-ekonomi. Tujuannya bukan untuk memenuhi hidup, tapi hanya ingin dipuji dan dianggap kaya. Apa kira-kira contohnya? Ya, contohnya misalnya penghasilannya 1 juta, tapi berusaha kredit HP yang harganya 8 juta, 5 juta, dan sebagainya. Itu adalah motif non-ekonomi, karena memenuhi kebutuhan. Nanti saya kasih soalnya kayak gitu-gitu ya, contoh-contoh motif ekonomi yang begitu-begitu. Ini masuk non-ekonomi apa bukan gitu ya. Contoh-contoh soalnya nanti seperti itu. Jadi itu ya, pedoman atau arahan dalam melakukan tindakan ekonomi yang disebut dengan prinsip ekonomi. Oke, nah ini tadi apa tadi motif ya, prinsip. Ini gambarnya belum ganti, Pak. Prinsip ekonomi, keluar nggak gambarnya? Enggak, gambarnya masih unit 1. Bentar ya, lagi azan nih. Oke, Pak. Kurang jelas. Halo, tes. Halo. Bentar ya, lagi azan. Tes. Suara azannya besar. Oke, baik. Lanjut ya. Jadi itu motif non-ekonomi, yaitu yang cenderung gaya-gayaan dan sebagainya. Ya. Orang beli mobil baru padahal mobil lama masih ada, ya, dan sebagainya. Itu motifnya pasti non-ekonomi. Nah, prinsip ekonomi sekarang, yaitu usaha untuk mendapatkan atau memperoleh hasil yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran sekecil-kecilnya. Ya kayak mau jualan tapi pengen dapat untung besar, apa contohnya? Buka toko online, ya. Toko online kan biayanya nggak terlalu besar. Daripada buka ruko, ya, belum tentu ada yang mau. Nah maka
buka toko online. Ini adalah bagian dari prinsip ekonomi. Nah, ininya ya harus dipahami ya. Yang penting kena dulu, klik dulu, yaitu tentang prinsip ekonomi. Usaha untuk memperoleh hasil, gampangnya berarti usaha sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Besar-besarnya. Itu namanya, kok ini nama saya Zaldehone? Sorry, Pak Kurtubi. Ya, cara gantinya gampang ya kalau di ini. Jadi caranya tuh klik kanan, lalu rename ya. Nah, videonya gampang. Baik, jadi itu prinsip ekonomi seperti itu. Jadi dengan adanya ini, keuntungan kerugian itu dipertimbangkan. Contoh kasusnya banyak, tawar menawar, ya. Tawar menawar itu bagian daripada prinsip ekonomi. Obral, ya. Obral, gitu kan. Itu bagian daripada prinsip ekonomi. Diturunkan harganya. Keuntungannya sekecil-kecilnya, tapi diobral itu kan berarti bagaimana caranya agar barang laku. Untungnya kecil nggak apa-apa, satu piece, tapi kali ya kan. Ada teman saya itu jualan di online, itu satu lusin malah dapat untung cuma 1.000. Dia jualan online, tapi orang belinya jadinya banyak. Nah itu contohnya ya. Nah ini contohnya. Ya kalau ibu melarang apa dan sebagainya itu bagian daripada prinsip ekonomi. Oke. Ini gambarnya nggak ganti, Pak. Apa? Gambarnya nggak ganti ini. Masih unit. Gambarnya nggak ganti? Oh berarti saya share masih unit. Ya? Oke. Saya share-nya ganti kali ya. Ini nih share-nya harusnya ya? Nah iya. Oh iya. Iya betul. Okay. Sorry banget. Iya ya, share-nya harus diganti. Baik, jadi itu ada istilah ini tindakan ekonomi, ada istilah. Nanti saya minta contoh-contohnya apa sih? Di soal-soal itu nanti saya akan memberikan soal yang termasuk tindakan ekonomi adalah, nah jadi Anda harus tahu contoh pengertian dulu, lalu apa sih contoh-contohnya? Contoh-contohnya. Yang termasuk tindakan ekonomi. Di sini kan berarti harus tahu dulu tindakan ekonomi itu apa, yaitu aktivitas yang mendorong manusia untuk memenuhi kebutuhan. Inti katanya di mana? Memenuhi kebutuhan hidup, ya intinya ini. Tindakan yang dilakukan oleh manusia untuk tujuannya memenuhi kebutuhan hidup. Nah, agar kesejahteraan dan kemakmuran itu tindakan ekonomi. Nah ini kenapa sih tawar-menawar? Nah ini adalah tindakan ekonomi. Karena baik penjual maupun pembeli sama-sama apa? Sama-sama melakukan usaha. Sama-sama berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Si penjual apa? Jadi apa yang laku barangnya, dia dapat uang, sejahtera hidupnya kan kalau terus-menerus dagangannya laku. Si pembeli apa? Dia butuh. Iya, saya lagi butuh. Dia butuh barang yang dijual. Istri saya lagi ngidam misalnya mangga, wah berapapun mangga harganya dibeli, padahal harganya sekilo, misalnya 80.000, siap gitu. Nah tapi dengan tawar-menawar, kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang bisa dicapai kesehatan. Jadi walaupun harganya 150.000 sekilo, nggak bisa ditawar. Akhirnya terjadi kesepakatan. Itu adalah bagian. Oke, baik. Jadi kan penjual dalam menjual suatu pasti penjual ingin mendapatkan keuntungan. Nah itu penjelasannya gampang lah bisa ditebak. Jadi paham ya? Tapi jangan mentang-mentang kamu mau untung banyak, nawarnya nggak kira-kira. Ya harganya ditawar 5.000, pasti nggak dapat lah. Pastinya ada keseimbangan. Ya. Baik, itu tadi apa? Tindakan ekonomi. Contoh lain apa tindakan ekonomi selain tawar-menawar? Contohnya apa? Misalnya pagi-pagi jualan di depan rumah misalnya ya kan, jualan pulsa, jualan apa gitu kan. Dokter, misalnya tetangga saya itu ada seorang dokter. Dia itu kerja di rumah sakit, tapi pagi-pagi jam 7 sampai jam 8 dia buka praktek. Nah, itu bagian dari tindakan ekonomi. Memanfaatkan waktu untuk berbisnis. Nah, itu kan begitu.
Apa contohnya lain? Ya apa saja. Hmm. Orang bekerja ya, naik apa namanya? Naik kereta dari Bogor ke Jakarta, dia bisa pakai mobil, tapi dia lebih memilih naik kereta karena misalnya lebih cepat dan sebagainya. Itu bagian dari tindakan ekonomi. Motif. Nah, motif. What is motive mean? Alasan yang mendorong seorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Apa Ekonomi. sama ini ya? Sama tindakan ekonomi. Ya kalau tindakan kan aktivitasnya, action, how to action, Iya. being action you right now, running every day. Misalnya kalau orang kerja berarti every day, orang dagang berarti every morning gitu kan, atau dia dagangnya malam, every night. Itu tindakan ekonomi, rutin. Tapi ada motifnya. Kenapa sih lu mau, ya sorry pakai bahasa gaul, kenapa sih lu mau Iya. sama temen ya, lu mau pagi-pagi malam-malam jam 2 bangun kemudian bikin bakso gitu. Iyalah, gue kan pedagang bakso, harus memenuhi kebutuhan orang sekitar kita, nah gitu kan. Nah itu udah bagian dari motif. Motif yaitu alasan yang mendorong orang untuk melakukan tindakan ekonomi. Ini motif. Ekonomi. Motif itu bagian dari semangat ya. Bagaimana dia tukang bakso bangun pagi-pagi atau pedagang sayur jam 3 ke pasar, kemudian berbelanja, di mana orang-orang pada sibuk ya, pada tidur, maksudnya sibuk tidur, tapi dia bangun malam. Itu bagian dari motif ekonomi. Jadi kalau ditanya motif itu apa? Dorongan yang menciptakan dia melakukan action. Iya. Ya, nyambung ya. Nah berikutnya motif Nyambung. itu ya ada macam-macam. Ada motif memenuhi kebutuhan, memperoleh Memperoleh keuntungan, ada motif buat sosial. Nah ini yang bukan ekonomi ternyata ada juga. Ini masuk juga kegiatan ekonomi, tapi dapat berbuat sosial. Contohnya bakti sosial memenuhi membantu fakir miskin. Nah motif-motif yang non sosial ini yang menciptakan dunia ini jadi ramai. Ya orang kalau mau membangun masjid ya, rumah ibadah yang lainnya juga, itu kan motifnya apa? Kok mau sih dia nyumbang 5 miliar, 5 juta, atau 500.000, atau 50.000, atau 5.000. Dalam rangka apa ini? Motif berbuat sosial. Karena biar dari sekitarnya punya tempat ibadah, sehingga orang bisa melakukan kegiatan ritual ibadah. Atau membuat WC umum, dan sebagainya. Yang sifatnya adalah ingin mensejahterakan orang lain, memudahkan orang lain, baik fasilitas umum dan lain-lain. Itu motif sosial. That's right. Nah, motif ada lagi motif non ekonomi. Apa? Ya yang sifatnya bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Prinsipnya di sini. Yang tujuannya bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya apa? Mobil baru. Iya, beli lagi, ya. Iya. Nggak pakai pertimbangan loh. Punya HP nih. Misalnya, Punya HP 2. Grace punya HP 1. Aduh, kurang nih. Gue kayaknya nggak enak deh kalau dilihat sama teman-teman yang baru-baru, gue beli lagi. Nah, di bagian dari motif non-ekonomi. Cenderung tergesa-gesa mengikuti hawa nafsu doang. Kesualaian ya. Terus, wah apa kata mata. Ya, mentang-mentang baru gajian ya. Duit banyak. Udah, belak-beli. Nah, itu namanya hati-hati nih buat perempuan yang suka belanja ya. Ini motif non ekonominya besar. Maklum, saya tahu kalau wanita itu butuh penampilan yang tidak sembarangan seperti saya ya. Kalau laki-laki kan cukup pakai baju selesai udah 1 menit dandan cukup. Kalau perempuan bisa setengah jam, nggak pede itu kalau nggak oke gitu ya nggak. Oke, ya itu contohnya. Nanti saya tanya contoh-contohnya itu. Good. Prinsip ekonomi, ya apa tadi namanya? Usahanya sih sedikit, tapi pengen untung gede. Intinya itu ya. Intinya ke sana. Sebuah usaha untuk dapat memperoleh hasil yang gede dengan pengeluaran kecil. Nah, itu jadi prinsip ekonomi. Ya, banyak contoh-contohnya ya. Tawar-menawar ya. Terus orang kok pelit? Nah, itu bagian dari prinsip
ekonomi kesannya pelit. Ekonomi. Ya, kesannya pelit gitu. Padahal dia sedang menciptakan, sedang memegang teguh prinsip ekonomi. Ya nggak apa-apa. Kan ada orang yang boros gitu kan. Berarti kalau orang boros itu larinya ke sini motif non ekonomi. Kalau orang pelit prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi. Gitu ya. Oke, good. Ciri-ciri prinsip. Nah ini. Dia lebih utamain yang penting dan mendesak. Hemat, tidak boros. Sikap hemat. Dia kalau mau mengeluarkan beli HP baru, pikir-pikirnya panjang banget ya. Kayak orang berhias, perempuan berhias. Pikir kalau mau pergi ke mall itu udah mau dandan apa ya, baju apa ya. Nah ini namanya baju pertimbangan. Terus untung rugi ya. Itu prinsip ekonomi, ciri-cirinya. Nah ini kan ilmu ekonomi jadi yang begitu larinya. Oke, jadi kesimpulannya setiap orang pasti melakukan tindakan ekonomi. Pasti ya. Tindakan ekonomi dipengaruhi oleh motif. Motif bisa ekonomis, bisa non-ekonomis. Nah, jadi prinsip ekonomi tujuannya adalah memberikan arahan agar tindakan ekonomi yang kita lakukan mendapatkan hasil maksimal. Intinya gitu ya, prinsip ekonomi itu. Jadi prinsip kita belajar agar kita dengan energi yang kita gunakan ini betul-betul dimaksimalkan mendapatkan hasil. Jadi ketika belajar membaca, berusaha diulang-ulang agar dapat gitu, klik gitu. Kalau udah klik kan enak, tinggal diulang lagi seperti itu. Jadi tidak perlu harus setiap hari gitu, setiap hari mantengin buku aja nggak perlu. Lihat, dipahami sebentar, oh ya, kasih contoh, diulang-ulang gitu kan, insya Allah akan. Nah itu kira-kira seperti itu ya, nanti saya akan ngasih soalnya, contoh-contohnya nanti, berarti harus dicari-cari contohnya. Baik, berikutnya yang kedua, saya ingin melakukan penjelasan tentang apa ya, tagihan modul. Nah tagihan modul ini banyak ya, tapi nggak sih cuma 3 doang ya. Oke ini bukunya. Jadi Grace ini perlu diketahui. Kita udah masukkan ke setara daring ya. Di mana sih tugasnya, apanya kan gitu. Setara, Kemdikbud. Terus, bentar. Ini belum masuk ya. Share-nya harus ganti-ganti nih. Oke. Ini terserah di B, di C, bebas ya. Kalau saya kan guru, jadi bisa masuknya melakukan guru. Oke, sukses. Nah, ini untuk ekonomi larinya ke paket C. Karena ya paket C, ekonomi. Nah, ekonomi ini kita klik. Nah, ini modulnya udah siap, tapi baru modul 1 dulu ya. Nah, ini ada 3 pembahasan. Pentingnya belajar ekonomi, kenali masalah, dan sistem ekonomi. Ini tadi yang kita bahas adalah pentingnya ekonomi ya. Nah, di sini saya sudah kasih tahu nih, Neng, modul 1, 2, 3, 4, 5-nya tinggal download aja. Ini batasan ujiannya nanti ya. Ujian modulnya. Kita nanti karena ini mundur ya Agustus, jadi mungkin awal September kita ujian modul. Lalu nanti masuk modul 2, modul 3, 4, 5. Mudah-mudahan sih untuk besok-besok ya. Sebulan sekali bisa ujian deh ya. Ini kan karena masih awal-awal, masih meraba-raba ya. Jadi nanti kalian bisa cepat yang kelas 12, yang kelas 11 sudah belajarnya lebih cepat lagi gitu loh. Baik. Tugasnya ini hanya tugas saja, cuma pemberitahuan, ikuti instruksi pada halaman. Nah, jadi saya nggak usah kasih materi lagi, kan sudah ada di modul ya. Nanti malah bingung kalau kasih materi lagi di sini. Jadi tinggal ikuti aja instruksinya, suruh ngapain ya. Kok mati. Lalu, nah itu ya, ikuti instruksinya pada halaman 12, 13, 14. Itu tugasnya ya. Jadi setelah itu, lalu ngapain? Ini udah habis ya belum ya? Yang kedua, penugasan 2, kapan ini? Nah ini kan ada, lihat tugas siswa ya. Kalau kalian apa? Kerjakan ya? Iya, Pak. Di sebelah kanannya itu kerjakan gitu kan. Klik. Nah ini ketahuan nih yang sedang ngumpulin atau belum. Contohnya nih, siapa ya? Ketahuan nih, Sri Wahyuni belum.
Dimas belum, Iqbal belum, Fitri. Saya Fitri nih sudah ngumpulin. Kita klik di sini, lihat detail tugas. Lihat jawaban. Nah ini, sedikit sekali ya, nggak apa-apa. Yang penting menjawab tapi sesuai ya. Meskipun sedikit nggak apa-apa. Artinya ini sudah menjawab tugasnya. Ulangi ya. Jadi penugasan itu berarti diklik di tugas. Tugas satu apa sih gitu kan? Ya buka aja. Nah di sebelah kanan lihat tugas siswa. Kalau kalian kan tombolnya bunyinya apa? Kerjakan tugas ya. Klik. Iya, Pak. Kerjakan tugas. Kalau saya lihat tugas siswa yang sudah nih. Rizky Putri dan sebagainya ya. Ketahuan yang biru. Misalnya. Iya, saya belum. Jimli, Grace gitu belum. kan. Jimli kita klik. Lihat tugas detailnya. Lihat jawabannya. Wah, nggak ada ini. Apa ada ini? Dia pakai dokumen ya. Nggak apa-apa tuh. Dia pakai dokumen. Nah, tuh dia. Dia baca di sini tuh. Nggak apa-apa begini modelnya juga tidak apa-apa. Jadi dibuat di Word sendiri. Terus diupload. Mana buktinya? Ini contoh uploadnya ya. Mana? Nah ini uploadannya punya siapa? Punya Jimli. Tuh ada prinsip, motif, hukum ya. Jawaban nomor 1 dan sebagainya. Itu contoh ya. Jadi tidak mesti harus ditulis di setara daring. Mana tadi setara daringnya ya? Oke. Mana setara? Oh ini nih. Nah jadi tidak mesti harus ditulis ini kayak Jimli nih. Dia ngasih semacam tulisan di Word kemudian di-upload di sini. Coba lihat yang lain. Misalnya kenali masalah. Kita klik lihat tugas siswa. Rizky Putri. Kita lihat isinya. Nah, Rizky Putri nulisnya di sini, nggak apa-apa. Wawancara Home Industri, pelaksanaan, PT Indorama. Narasumbernya Bapak Agus Rahman. Temanya wawancara Home Industri bidang konveksi. Nah, ini apa namanya? Jelaskan sedikit latar belakangnya. Syukur-syukur kalau bisa, kalau males nulis, nggak apa-apa. Pakai omongan. Kalau tulis tangan boleh kan, Pak? Voice note gitu kan bisa, Grace. Kalau Grace mau... tulis tangan boleh? Boleh, tulis tangan boleh. Ya udah, Pak. Ya, kalau mau pakai wawancara juga boleh. Malas nulis pakai wawancara aja, ngomong ngobrol. Nah, obrolnya taruh direkam di sini, kemudian di sini tidak apa-apa, nggak masalah. Anyway, kalian bisa melakukan action yang pentingnya, actionnya. Jangan diem aja, gitu kan, tidak belajar dan sebagainya. Nah, itu contoh. Nanti kan saya ngasih penilaian di sini. Jadi ini terasipkan dengan baik. Ya gitu aja ya. Terus tugas siswa. Nah kayak tadi ya, Fitri, Rizky juga. Nah, saya lihat sini Ted. Nah ini, oh ya tadi ya. Oke. Seperti itu. Ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Baik. 10 menit ke depan menjelaskan tentang persiapan pembelajaran muatan lokal ya, bahasa Korea. Nah ini bahasa Korea ini bagian dari muatan lokal di edukasi. Perlu diketahui bahwa PKM edukasi ini adalah, atau edukasi homeschooling ini memiliki visinya itu adalah edukatif, terus inovatif atau kreatif dan komunikatif. 3 kata kunci ini yang harus diterapkan dalam pembelajaran. Edukatif kita belajar tentang pengetahuan, kreatif kita menciptakan karya-karya kita ya, baik seni, budaya, olahraga atau apapun, prakarya, karya-karya ya, kayak kemarin waktu Agustusan itu sudah dikumpulkan dan sudah ada juaranya, tapi belum saya kasih tahu ya karena masih banyak yang belum mengisi. Nanti ada lagi tugas lagi nggak apa-apa yang belum. Nah itu kreatif, lalu terakhir adalah komunikatif. Nah komunikatif ini selain bahasa Inggris kita belajar bahasa lain karena kita hidup di abad sekarang harus memiliki pengetahuan. Selain bahasa Inggris juga kita harus how to communicate in other language. Ya 2 bahasa. Kalian kan sudah bisa menguasai 2 bahasa kan? 1 bahasa daerah, 3 malah. Bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa apa lagi?
Bahasa Inggris, ya kan lagi Inggris, dipelajari. debat bahasa Inggris. Ya paling Bahasa yes no, Sunda. I know, I understand. Paling gitu I love you. Nah misalnya nggak apa-apa. Bahasa Bagian dari Sunda, Pak. kita lagi pelajari. Kita satu lagi belajar bahasa asing. Tapi kalau tidak cocok dengan bahasa Korea nggak apa-apa. Siapa pengen menguasai bukan menguasai, paling belajar dasar-dasar, belajar bahasa Jepang, misalnya kayak belajar bahasa Arab, boleh silakan. Nanti saya akan kasih triknya di mana belajarnya secara mandiri. Baik ya. Yang pertama saya tutup dulu. Jadi untuk pembelajaran bahasa ini saya punya prinsip, kalian yang belajar, saya hanya memotivasi, membimbing, dan menilai, gitu kan, bagaimana. Karena sebenarnya yang belajar yang akan menguasai kan kamu sendiri. Kalau saya kan sudah tua, masa saya harus menguasai semua. Kalian yang luar biasa ya, dengan singkat. Saya hanya memberi trik, gimana caranya sih? Emang belajar di zaman sekarang bisa? Bisa, gampang banget. Semua gratis ya, asal kita punya akses internet, apapun kita bisa pelajari. Baik, jadi yang pertama kita punya, kalau saya yang selama ini dipakai adalah, ini yang Zenius ya, tapi udahlah, kita udah selesai bahas tentang ekonominya. Saya mau nge-share kemana belajarnya. Untuk bahasa Korea dulu ya. Untuk bahasa Korea, ini kita tutup dulu semua. Pertama, menggunakan, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ya, di YouTube tuh banyak sekali. Cuma carilah channelnya Guru Ali. Guru Ali ini namanya apa akademi ya? Iya nih Guru Ali. Belajar dari sesi 1, belajar Hangul. Belajar Hangul. Guru Ali ini orang Korea yang kuliah di Indonesia, kemudian membagikan ilmunya di sini. 32. Dia tahu karakter orang Indonesia belajarnya bagaimana. Cobalah ikuti itu. Ya. Ini masih iklan ya? Kok lama sih iklannya? Nggak apa-apa. Guru Ali ini, apa sih model dia belajarnya? Ya dia, kita tonton aja gitu ya. Aduh iklannya lama banget deh sekarang YouTube. Ya, sambil nunggu dia, kita buka seolina.com. Seolina.com ini kelihatan? Seolina? Kelihatan, Pak. Seolin. Oh, salah nih. Seoul. Seolina. Seoul ya, seolina.com. Wah, nggak bisa diakses. Wah. Seolina. Waduh, nggak bisa diakses. Oke. Oh, internetnya lagi masalah. Bentar ya. Kalau yang berbahasa Inggris, ini rekomendasinya ada di talktomeinkorean.com. Ini saya belajarnya dari sini. Talk to me in Korean, cuma bahasa Inggris ya, untuk melancarkan bahasa Inggris juga, kalian bisa ini melakukan. Oh ini internetnya lagi masalah ya. Kok nggak ada yang nggak ada yang aktif? Sesi 1 belajar Korea. Aduh, ini iklan lagi ya Allah. Oke, intinya itu saya ingin mengatakan di sini dia akan belajar simpel-simpel aja ya. Selain di sini banyak tempat, bukan berarti di sini aja. Saya hanya memberikan ini yang Seolina itu bahasa Indonesia, orang Indonesia yang di Korea kemudian berkumpul menciptakan pembelajaran yang mudah. Kenapa Seolina nggak bisa ya? Oh bukan nggak bisa, ini masalah di jaringan kali. Seolina bahasa Korea. Iya bener nih. Oh COU Lina. Iya bener Seolina, saya tulis tadi. Seolina.
Kita klik. Ini kayaknya lagi bermasalah. Oke, kita kembali ke sini ya. Sesi 1 belajar bahasa Korea dari Guru Ali. Nanti satu lagi aplikasi untuk prakteknya. Nah, ini kita lihat dulu ya. Ada kedengaran ya? Jaringannya jelek. Matiin suara. Tidak kedengaran. Nanti dicek aja sendiri di rumah ya. Ini kita lihat gambarnya, ada tulisannya ini. Ada tulisan yang jalan. Mulut, pulpen, kertas. Modalnya itu. Nah, ini Hangul ya. Kita harus bisa menulis dan membaca dulu. Tuh, yang diajarkan tuh cara bacanya ya. Jadi, kita harus belajar Hangulnya. Gampang kok sebenarnya. Tuh, dia bilang mayoritas hanya menunjukkan 19 huruf konsonan. Jadi huruf Korea ada 19 konsonan, 21 huruf vokal sekaligus. Melihat Hangul akan terasa sulit dan membosankan, bukan? Iya, karena dianggap itu. Jadi level 1 menyimak, level 2 mengucap, level 3 menulis. Nah, membuatnya lebih mudah untuk diingat. Dia pakai bahasa ini. Ini contohnya. Notasi huruf Latin dari bahasa Korea itu sendiri nggak usah, jangan belajar dari sini katanya. KNDT jangan. Jadi kalau bisa langsung ke huruf Koreanya. Anda khawatir karena sulit? Tidak. Mas Ali ini akan membelajarkannya sedikit demi sedikit. Jadi Anda belajar langsung ke guru Korea aja langsung ya. Kalau ke saya kan bukan orang Korea. Saya hanya ngajak belajar bareng aja. 10 huruf vokal. Nah, ini nih. A, ya, o, yo ya. A, ya, o, yo, I, o, yo, u, yu, e. A, ya, o, yo, I, u, o, u, yu, e. Nah, Ya, oh yo. ya kalau udah tahu sih gampang. Tapi ya itu lah. Ini sama ini bunyinya sama. A. Seperti amin ya. A sama A. O sama O. Ini kalau sendirian. Cara nulisnya harus ada buletan. Ini A ya. Ini karena gak ada suaranya ya, saya jelaskan aja. Ini salah kalau nulis. Yang ditulis benar adalah begini. Tuh, seperti itu. Tulisan yang benar ya. Tulisan yang benar adalah dengan ada nolnya. A, ya, o, yo, i. A, ya. Ini huruf dasarnya dikasih nol jadi o, yo, u, yu, e. Nanti disimak aja di videonya langsung ya ucapannya. Lalu 10 huruf vokalnya A. Anda jangan hanya melihat ya, tapi coba ikuti saya. Ntar ikuti langsung dari Pak Alinya ya. Ini saya cuma mengenalkan dulu. Enggak, saya enggak membelajarkan. Ini dibacanya ya. Contohnya ini ya, ya, ya. Karena A-nya 2. Kalau ini kan A, kalau 1. Kalau 2, ya. Jadi A, ya. Ini O. Kalau 2 jadinya yo. Ini yo. 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 Oke, yang ini I. Nanti ikuti Mas Ali ya. Ini saya sekedar mengenalkan aja. Ini O. Seperti O. O ada 2. Ini O, ini juga O. Kalau ini O-nya O tidak bulat mulutnya, kalau ini O-nya bulat. O. Yo. O. Yo. Kira-kira gitu deh. Kodok. Obat. Ini U. Kalau ke bawah ini U. U biasa. Misalnya kurang aring atau usia, ubun-ubun. Nah, kalau ini
Jadi sebenarnya kalau udah tahu, oh ini gambarnya ayah, oyo, iyi. Nah, ini sama ini apa bedanya? Ini gampang, bacanya o, ini o. Oh, itu sama aja. Nanti lihat kasusnya. Oh, di itu ya. O dan o. O, 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 o. O, o, gitu ya. Nah, nanti ikuti Mas Ali ya. Nanti ini saya sekedar mengingatkan aja. Oke, lanjut. Nah, itu. Jadi cara nulisnya juga dia nanti kasih tahu cara nulisnya gitu ya. Thread gitu kan. Suratan-suratannya. Hurufnya kaku tapi mudah. Huruf yang paling mudah di dunia itu Korea. Tapi kok sulit? Ya sulit, orang belum pernah belajar. Masa udah baru belajar pinter itu namanya bohong. Baru belajar udah pinter, enggak, mustahil. Pasti belajar itu sulit. Nah, itu kira-kira ya. Itu satu untuk videonya. Kalau untuk apa tadi? Untuk videonya itu Ali, bisa yang lainnya ya untuk explore. Untuk berikutnya kalau yang web itu saya rekomendasikan seolina.com. Mana ya? Seolina udah bisa belum ya? Tadi kan sebelumnya sih sudah bisa ya. Tapi ya start aja ya. Seolina nanti kayak apa modelnya. Yang ketiga aplikasi. Aplikasi di Android. Itu ada nama aplikasinya, namanya aplikasinya itu apa namanya ya? Kok saya lupa sih. Itu semua bahasa ada. Nanti saya kasih tahu deh. Astagfirullah, tiba-tiba blank saya. Duolingo. Tiba-tiba blank. Itu yang dibikin nanti ulangan untuk ujian Duolingo. praktek. Nanti ujian praktek bahasanya pakai itu ya. Karena di situ di aplikasi itu isinya cuma latihan, diulang-ulang. Karena prinsip orang belajar itu sebenarnya satu, diulang-ulang. Itu. Nggak ada orang bodoh di dunia ini. Semua orang pintar. Yang kok bisa ada yang nggak bisa. Ya cuma satu kuncinya, karena dia ngulang-ulang aja. Yang lain, ya paling ulang-ulangnya baru 5 kali. Yang satunya, wah sampai 100 kali. Ya wajar, beda dong yang 100 kali. Contohnya nyanyi, kalau yang baru kenal lagu sekali 2 kali nggak akan bisa. Tapi kalau yang sudah sampai 100 kali mempraktekkan, pasti lancar. Nah, ya. Coba aja kalian kan sudah melakukan itu ya. Oke, intinya itu nanti saya berikutnya dikenalkan tentang aplikasi yang terakhir itu ya. Terus kita sambung pada pertemuan nanti kapan-kapan. Demikian. Ada pertanyaan, obrol-obrolan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Rizky, Putri? Aplikasi yang tadi itu aplikasi Duolingo bukan, Pak? Kenapa? Aplikasi Duolingo bukan, Pak? Ya, betul. That's right. Yes. Makasih diingatkan. Duolingo. Ya. Aplikasinya Duolingo. Itu isinya latihan. Nanti kalian bebas mau belajar bahasa apa saja. Tugas saya hanya melihat perkembangan kalian belajar secara mandiri ya. Nanti setiap semester dites. Jadi sebelum dites latihan aja dulu ya. Jadi saya pengen tahu di screenshot hasilnya, kemudian nanti ada voice note-nya, kemudian saya hanya mengumpulkan kemampuan Anda belajar bahasa asing itu. Nanti akan saya masukkan di raport, kemudian di ijazah. Gitu ya. Duolingo, betul ya, Duolingo. Duolingo itu cukup menarik. Nanti daftar dulu di Duolingo-nya. Kok muncul? Ini juga orang Korea lagi nih. Banyak lah, terserah nanti. Mana ini? Duolingo. Duolingo tulisannya ya. Duolingo. Duolingo, tapi ininya Duolingo. Jadi nanti mau belajar apa kan gitu ya. Sight language, English. Kalau Anda cuma bahasa Indonesia udah ada ya. Nah, jadi mulai bikin akun dulu ya. Ini apa ini? Saya mau belajar bahasa Inggris, ada ya.
pelajari bahasa Inggris dalam 5 menit sehari aja tuh katanya ya. 5 menit sehari. Mulai belajar. Nah, apa dulu? Mengapa kamu belajar bahasa? Nah, dan sebagainya ya. Nanti tinggal ikuti aja. Di aplikasinya di-download bisa. Ini contohnya. Tapi nanti saya kasih itu ya, saya kasih ruang kelasnya. Karena di Duolingo sudah ada ruang kelasnya. Nanti tinggal kalian masuk, belajarnya sih mandiri. Cuma saya hanya mengoleksi aja. Kalian sampai di mana ketahuan belajarnya. Ya, gitu. Jadi di Duolingo-nya nanti ada saya kasih link. Iya, Boleh Pak. juga mau punya akun sendiri boleh. Cuma mohon untuk yang akun Classroom ya. Karena di Duolingo ada Classroom, Duolingo. Nah, nanti di situ di kelas ini, nah nanti semua terkumpul. Anda mau belajar apa ketahuan ya. Aku udah punya. Oke, gitu aja dari saya malam ini untuk menyapa kita semua ngobrol-ngobrol tentang pembelajaran. Mudah-mudahan nanti awal September ya sudah saya siapkan soal-soalnya yang tadi contoh-contoh itu untuk nanti modul 1 di sini. Oke. Mbak Putri ada pertanyaan? Tidak ada? Grace? Dewi? Tidak ada, Pak. Fitriani? Oke, kalau tidak ada cukup sekian dulu ya. Sampai jumpa. Iya, Assalamualaikum. Pak. Dadah. Makasih, Waalaikumsalam. Sama-sama. Makasih, Pak. Waalaikumsalam. And